benua Eropa. Sebagian besar negara yang ada di Eropa merupakan negara yang maju dalam berbagai bidang. Eropa sebagai pelopor bidang industrialisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dunia pendidikannya yang mumpuni. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana caranya Eropa meraih kesuksesannya hingga sampai saat ini? Yuk kita sama-sama cari tahu. Inilah kota Florence, kota bersejarah di Italia dengan mahakarya arsitektur bangunannya dan keindahan alamnya menyimpan kisah panjang tentang kebangkitan Eropa. Florence dilintasi oleh Sungai Arno di kaki perbukitan Apennine. Hal tersebut menjadikan wilayahnya relatif subur. Letaknya yang strategis menjadikan Florence sebagai kota dagang terbesar dan terkaya di Italia pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Tidak salah apabila Florence disebut sebagai kota maju dan dinamis pada zamannya. Sebagian besar orang-orang yang berperan dalam perkembangan Renaissance lahir di Florence dan sekitarnya, seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Machiavelli. Dari Florence, Renaissance lahir dan berkembang ke kota-kota lain di Italia seperti Genoa, Venesia, dan Roma. Tapi sebentar, apa itu Renaissance? Renaissance berasal dari bahasa Latin renaître. Re berarti kembali dan naître berarti lahir. Secara lengkapnya, kata Renaissance diartikan sebagai masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern. Renaissance dimulai pada abad ke-14 hingga 17 yang muncul pertama kali di pusat kekuasaan gereja Italia, kemudian menyebar luas ke daratan Eropa. Singkatnya, Renaissance itu berarti terlahir kembali. Yang dimaksud sebagai kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani dan Romawi kuno dan menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. Pada zaman klasik, Eropa pernah mengalami kemajuan peradaban yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Kedua peradaban ini merupakan simbol puncak kejayaan Eropa klasik. Peradaban Yunani kuno memiliki keistimewaan karena ketinggiannya di bidang filsafat, sastra, astronomi, dan ilmu-ilmu lainnya. Hanya saja peradaban ini menjadi lebih istimewa ketika muncul sekelompok filsuf yang telah meletakkan dasar-dasar ilmu ini pada peradaban Yunani seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato. Setelah Yunani runtuh, Romawi berkembang dari semenanjung Apennina. Sejak abad kedua Masehi, Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Pada masa jayanya, Kekaisaran Romawi berdaulat atas pesisir utara Afrika, kawasan selatan Eropa, sebagian besar wilayah barat Eropa, kawasan Balkan, dan kawasan Timur Tengah. Peradaban Romawi mengadopsi bentuk-bentuk peradaban Yunani. Mereka membangun teater, arena pertunjukan hingga taman-taman. Mereka juga sangat mahir dalam seni ukiran. Pada masa Konstantin Agung, ia memindahkan ibu kota Roma ke Konstantinopel. Keputusannya itu menyebabkan kekuasaan Romawi terbagi atas dua bagian. Imperium Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan Imperium Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Selama masa pemerintahan Kekaisaran Romawi Barat, wilayah kekuasaan Romawi Barat terus-menerus mengecil. Hal tersebut dikarenakan kerugian militer yang terjadi akibat dari serangan-serangan oleh bangsa Jermanik.
Pada awal abad keempat, bangsa barbar Jermanik mulai berani menyerang perbatasan daerah kekuasaan Romawi Barat. Frekuensi penyerangan Jermanik kuno semakin mengancam wilayah Kekaisaran Romawi ketika akhir abad keempat dan awal abad kelima. Hingga pada akhirnya Raja Visigoth Alaric berhasil menembus pertahanan dinding kota Roma dan menjarah kota tersebut pertama kali pada tahun 410 Masehi. Setelah ditembusnya pertahanan kota Roma, penduduk Romawi menjalani kehidupan di bawah ancaman serangan bangsa Jermanik itu. Hingga pada tahun 455 Masehi, kota Roma kembali diserang bangsa Jermanik, tepatnya oleh suku bangsa Vandal. Kehancuran dan penjarahan lagi-lagi terjadi di kota Roma dan sekitarnya. Dan pada akhirnya pemimpin Jermanik yang bernama Odoacer berhasil memaksa Kaisar Romawi Romulus Augustulus untuk menyerah. Jatuhnya Kaisar Romulus dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan berakhirnya masa kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat. Runtuhnya Romawi pada tahun 476 merupakan awal dimulainya abad pertengahan. Abad pertengahan adalah kurun waktu di Eropa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat sampai lahirnya Renaissance. Ciri abad pertengahan adalah feodalisme dan dominasi gereja. Feodalisme adalah sebuah sistem sosial politik yang didasarkan pada penguasaan tanah dan pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah dilakukan dengan imbalan kesetiaan politik dan militer. Ini menyebabkan orientasi perekonomian berpindah dari perdagangan ke pertanian, sehingga aktivitas perdagangan di Laut Mediterania menjadi sepi. Wajah Eropa berubah menjadi masyarakat agraris dengan rumah tangga desa yang tertutup. Pada akhir ke-8, kerajaan Frank yang dipimpin oleh Charlemagne menaklukkan wilayah-wilayah Eropa. Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus Leo III berupaya memanfaatkan kekuasaan Charlemagne untuk melindunginya dari serangan bangsa-bangsa barbar Jermanik dan kudeta musuhnya. Sementara di lain pihak, Charlemagne membutuhkan legitimasi gereja untuk memperkokoh kekuasaannya. Dari sinilah, kedua institusi ini saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain. Pada tahun 800, tepat di hari Natal, Paus Leo III menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi di Saint Peter Basilica, Roma. Ia dianggap sebagai penerus Romawi dan kerajaannya mendapat gelar Kekaisaran Romawi Suci. Sejak peristiwa itu, gereja perlahan mulai mendominasi Eropa. Abad pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini, agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di zaman klasik dipinggirkan dan dianggap sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari pemikiran ketuhanan. Pada abad 15 Masehi, kehidupan masyarakat Eropa mulai membaik dengan seiring berkembangnya Renaissance. Masa Renaissance ditandai dengan kelahiran kembali kebudayaan Yunani dan Romawi, dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Pada awal abad 15 Masehi, Leon Battista Alberti, seorang arsitek dari kota Fiorentina, dengan tempat menggambarkan perkembangan dunia pemikiran yang baru tersebut ketika ia mengatakan, orang dapat melakukan semua hal jika mereka menginginkannya. Menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai. Dengan demikian, ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Ia dapat melakukan kegiatan keagamaan sebagai seorang individu, tetapi kebebasannya sebagai seorang manusia sebaiknya didasarkan kepada kehidupannya sebagai manusia di dunia.
Gagasan tentang individualisme dan sekulerisme tumbuh di Italia pada masa Renaissance, sangat terlihat pada dunia intelektual, seni, dan sastra. Gerakan sastra terpenting yang dihubungkan dengan Renaissance adalah humanisme. Humanisme Renaissance ialah gerakan intelektual yang didasarkan pada pengkajian karya-karya sastra klasik Yunani dan Romawi. Para humanis mempelajari liberal arts yang terdiri dari tata bahasa, retorika, puisi, filsafat moral atau etika dan sejarah. Semua yang dipelajari itu didasarkan pada karya-karya tulis yang ditinggalkan oleh para ilmuwan dari masa Romawi dan Yunani kuno. Kajian oleh para humanis di masa Renaissance disebut dengan bidang ilmu humanaria. Istilah tersebut sampai sekarang masih digunakan untuk menamai fakultas yang mempelajari manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Eropa dengan Renaissance-nya pada masa itu memberi ruang yang ideal bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang lahir di era ini. Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Beliau adalah seorang ahli matematika dan astronomi dari Polandia yang dikenal dengan teori heliosentris, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Lalu yang kedua ada Johannes Kepler. Beliau adalah astronom asal Jerman yang berpendapat bahwa orbit dari planet-planet yang mengitari matahari tidak berbentuk lingkaran, namun berbentuk elips. Lalu yang ketiga adalah Galileo Galilei. Dia adalah ilmuwan asal Italia yang menemukan teleskop yang dapat melihat gunung-gunung di bulan dan menemukan bahwa Jupiter memiliki 4 satelit. Selain melahirkan ilmuwan-ilmuwan, era Renaissance juga melahirkan seniman-seniman terkenal di zaman itu. Di antaranya adalah Leonardo da Vinci, Raphael, dan Michelangelo. Berikut ini adalah pengaruh Renaissance terhadap dunia. Yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia, dan manusia berupaya menjadi manusia merdeka dan memaksimalkan potensi dirinya. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan, seni budaya, dan kebebasan berpikir. Dan yang ketiga, memicu berbagai inovasi dan penemuan baru dalam ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.